Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial secara harfiah, interaksi berarti tindakan atau action yang berbalasan antar individu atau antar kelompok. Tindakan saling memengaruhi ini seringkali dinyatakan dalam bentuk simbol-simbol atau konsep-konsep. Sehingga pengertian interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok, baik dalam kerjasama, persaingan, ataupun pertikaian. Interaksi sosial antar manusia terjalin dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam hidup bersama. Dalam hubungan itu, satu sama lain saling memengaruhi. Bentuk interaksi sosial. 1. Interaksi sosial antara individu dengan individu. Wujud interaksi sosial antara individu dengan individu dapat kita lihat yaitu saat dua orang bertemu, kemudian terjadi interaksi dalam bentuk saling menegur dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Wujud interaksi sosial antara individu dengan kelompok antara lain jika seorang guru atau dosen yang sedang mengajar murid-muridnya tentang suatu mata pelajaran. Yang ketiga, interaksi sosial antara kelompok. Wujud dari interaksi sosial antar kelompok merupakan interaksi antar kelompok. Contohnya yaitu pada perang dingin atau pertentangan antara dua blok atau dua kelompok. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama yaitu imitasi. Tindakan ini merupakan peniruan dari tindakan orang lain seperti meniru sikap atau tingkah laku maupun pada penampilan seseorang secara fisik. Imitasi terbagi menjadi dua yaitu positif dan negatif. Contoh imitasi positif, misalnya seorang pelajar menirukan sikap dan tindakan seseorang guru yang disiplin dengan selalu datang tepat waktu dan juga sopan. Sedangkan mencerminkan negatif, misalnya seorang pelajar menirukan gaya rambut dan fashion seorang seniman yang dalam secara berlebihan dan tidak sesuai dengan usianya. Yang kedua yaitu saran. Sugesti merupakan pengaruh atau pandangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Proses tersebut saling mempengaruhi dan menerima pemandangan yang terjadi. Contoh melalui ucapan dan pidatonya pada hari kemerdekaan. Soekarno mampu membangkitkan kembali semangat perjuangan bangsa. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain, biasanya dengan seseorang yang ia sukai atau idolakan. Contohnya, penggemar K-pop yang sangat mengidolakan artis idolanya, maka ia akan bertindak layaknya seperti idola mereka. Berbeda dengan imitasi, pada identifikasi ini tidak hanya menirukan penampilan secara fisik, namun juga mengenali dirinya sebagai apa yang ia sukai, apa yang dia idolakan, dan juga akan menyukai hal itu. Keempat, simpati. Simpati merupakan proses di mana seseorang tertarik dengan orang lain, sehingga ia mampu memahami pihak lain. Contohnya, di era digital saat ini, media sosial adalah wadah untuk menyampaikan rasa simpati meski tidak kenal secara pribadi, seperti ikut membagikan postingan tentang korban yang terkena musibah. Yang kelima, empati. Empati dan simpati bisa dikatakan memiliki arti yang mirip. Namun, empati merupakan perasaan yang mendalam terhadap apa yang orang lain rasakan. Contohnya, seluruh dunia ikut merasakan duka mendalam saat terjadinya musibah tsunami di Aceh pada tahun 2004 silam. Mereka tidak hanya mengirimkan rasa duka dan kehilangan, namun juga ikut datang dan membantu para korban. Yang keenam, motivasi.
Sama halnya dengan simpati dan empati. Sugesti dan motivasi juga memiliki arti yang hampir sama. Meski keduanya sama-sama memberikan pengaruh, namun motivasi lebih kepada pikiran yang rasional. Ketika seseorang memberikan pengaruh pada dirinya, ia akan merefleksikan apa yang diterimanya dan memilahnya menjadi sebuah motivasi.